ada di samping saya. Beliau sebagai salah satu pemimpin di lembaga pemasyarakatan ini yang tentu bersentuhan langsung dengan kakak-kakak saya, saudara saya semua yang ada di hadapan saya. Yang saya hormati semua jajaran DKM masjid yang ada di lapas ini, wabil khusus semua kita yang ada warga binaan yang berada di lapas ini. Amin ya rabbal alamin. Ucap syukur yang tiada pernah henti terus kita ucapkan, dan salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari izinkan saya mengajak kepada kita untuk mari bersama-sama mengumandangkan salawat. Karena salawat ini jangan kita anggap remeh, penting sekali. Nabi bersabda, barang siapa yang menyelenggarakan setiap kegiatan, kemudian di dalam kegiatan itu tidak ada salawat yang mereka ucapkan, maka kegiatan itu bagaikan mantan jifa, bagaikan bangkai, bahkan lebih busuk daripada bau busuknya bangkai. Hati-hati. Kalau ada kegiatan yang tidak ada seruan dalam ilahi yang tadi, tidak ada lagi salawat, maka kegiatan itu sebagaimana bau busuknya bangkai, maka tidak ada keberkahan. Maka mari agar kegiatan kita sore ini mendapatkan berkah, maka mari bersama-sama kita mengumandangkan salawat. Salatullah salamullah sama-sama ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan, pada puasa hari kelima. Sebentar terbenamnya matahari, maka kita masuk pada hari ke-6, yang tentu besok kita persiapan untuk puasa hari yang ke-6. Sebentar nanti kita akan persiapan sholat maghrib setelah berbuka, persiapan melanjutkan sholat isya. Setelah sholat isya akan melanjutkan dengan sholat tarawih. Ingat, setelah sholat isya ada 2 rakaat yang disebutkan dengan sholat sunnah rawatib, itu lebih tinggi pahalanya ketimbang sholat tarawih. Ingat, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikukuhkan, ditetapkan yang selalu melekat pada sholat wajib, yang tentu kita kadang-kadang itu harus kita laksanakan. Itu bukan lagi kadang-kadang, wajib, bahkan disunahkan itu ya. Kalau perlu kita laksanakan, memang bukan kategori wajib tapi sunnah, tapi itu sunnah sunnah yang kita sholat sunnah rawatib yang dikukuhkan, yang kita tidak boleh. Kalau boleh kita jangan mengabaikan. Tapi kadang-kadang kita ini ketika sudah isya, sudah asik duduk sandar-sandar, biar saja nanti waktu tarawih saja saya. Padahal lebih tinggi pahalanya itu daripada sholat tarawih. Nah, jadi sebentar kalau selesai sholat isya, jangan lupa berdiri, sholat sunnah rawatib. Selesai sholat sunnah itu, kemudian kita lanjut dengan as-sholatu tarawih jaga rahmatullah, sholat tarawih. Ustaz, saya sholat tarawih saja, tidak usah witir. Ingat, lebih tinggi pahalanya witir lagi ketimbang sholat tarawih. Dan sholat witir ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita masuk di sholat tarawih, sekarang saya mau tanya, kita ini suka imam yang cepat atau imam yang lambat? Lebih baik jujur, jangan ada dusta yang tanya. Yang sebelah sini saya tanya, yang cepat atau yang lambat? Yang sini? Yang cepat, yang lambat ini saya kira setengah-setengah. Ini kadang-kadang kalau sudah masuk sholat tarawih, kita datang, yang kita keker bukan berapa jumlah jamaahnya, yang kita keker siapa imamnya. Tadi imam Muti Pak, di Pak Ustadz Atma, mantap. Begitu imamnya masuk, yang kita pasang lagi apa? Telinga. Bagaimana ini imam? Imamnya datang, berdiri, persiapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau imamnya cepat begitu, kita sudah berkhayal, masya Allah ya, gagadah ini imam mantap.
Kalau boleh dia terus saja imam, jangan ganti-ganti dia. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena kagak dia speed sambilan. Mari lo tendangan lo Messi. Karena yang kata Allah ini suka orang yang begini. Karena saya Allah suka orang yang begini. Pertanyaannya apa? Boleh saya baca ayat ini cepat Ustaz? Boleh, tidak ada yang melarang. Boleh saya baca ayat satu nafas? Silahkan. Tapi pesan saya, jangan asal cepat, harus jelas makharijal hurufnya. Itu dia, ilmunya ini. Harus jelas tajwidnya. Harus jelas tumaninahnya. Tadi kita dengar makharijal huruf ini. Tadi kalamilahi tadi saya sampaikan ke kakak saya luar biasa ini. Masya Allah tadi kalamilahi antara intonasinya, langgam nadanya. Itu enak tadi kita dengar karena apa? Beliau tidak asal baca. Itu ada tangga nada. Ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Tapi coba kalau misalkan sholat tarawih 20 rakaat, saya baca model kalamilahi. Saya tidak peduli mau di belakang di sini ada kolesterol, mau di belakang ada asam urat, siapa suruh saya diundang imam di lapas ini? Maka saya baca tarawih 20 rakaat sebagaimana kalamilahi tadi. Ustaz, kedua saya baca Allahu Akbar. Contoh saya baca tarawih 20 rakaat, saya baca sebagaimana kalamilahi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau bismillah itu. Ini baru bismillah ini, kalau bismillah saja saya sudah begini, maka saya jamin kita semua ini mengatakan Masya Allah Ustaz Akmal gagadaan adanya madero dan dari Pak. Tapi kalau maaf Pak Ustaz baru bismillah ente ini 1 jam. Oleh saya hari ini kita hadir begini banyak, maka besok saya diundang lagi di sini. Maka saya jamin sudah tidak ada lagi yang datang ke markas. Belum masuk di dalam, baru di luar pintu dia kejar dulu. Siapa ini? Tipe Ustaz Akmal ini, karena lama dia ke lapas. Tidak usah undang-undang dia. TCB ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kambuh kolesterol. Di sini maknanya apa? Kita kalau menjadi imam itu jangan mentang-mentang dong. Harus tahu diri. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Rasulullah itu pernah imam. Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang ada anak kecil menangis. Rasulullah dengar, dia pendekkan bacaannya, sholatnya cepat, tidak lama. Sahabat bertanya, "Limaza ya Rasulullah, kenapa?" Rasulullah menjawab, "Saya mendengar ada anak kecil menangis, agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis." Itu dia. Kenapa? Karena Rasulullah paham di belakang makmum saya berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Itu yang mudah. Jangan cepat-cepat juga, asal-asal Allahu Akbar. Kok kudus dengan apa? Gitu dia di sini ya. Dan juga kita ini kalau sholat, kalau boleh pakailah baju yang bersih. Bersih itu bukan cuma di dalam, tapi di luar ini kalau boleh yang begini, polos, yang hitam-hitam, putih-putih. Jangan ada tulis-tulis. Karena saya pengalaman ini, saya pernah masuk di belakang orang, saya sholat, di depan saya itu ada bapak-bapak, ada tulisan di belakang bajunya. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu orang mati, saya buka mata. Di muka saya ada bapak-bapak, di belakang bajunya tertulis James Bond. Sekarang saya tanya, kita yang di belakang ini dapat baca tidak? Dapat baca tidak? Dapat baca, kalau mana tidak baca? Kan tidak mungkin kan? Wajah James Bond. Kan tidak mungkin. Dapat ilmunya di sini. Kalau kita mau sholat pakai baju yang polos saja. Anak-anak kita mau kemana nak? Mau main bola pakai baju Power Rangers, terserah. Mau sholat pakai baju yang polos nak? Agar apa? Kita ajarkan mereka agar dia tahu bahwa ketika kita pakai baju yang aneh-aneh itu bisa mengganggu konsentrasi makmum yang ada di belakang. Apalagi ada baju baru lagi itu, Rolling Stone. Ada gambar Linda. Kalau pakai sholat itu baju yang di belakang ini dia baca semua ini Rolling Stone. Ya. Apalagi kalau imamnya misalkan tidak tahu diri, dia baca ayat lama, pandangan makmum itu sudah kemana-mana dia. Saya kasih contoh, saya imam di sini. Ini tulisan ini ada. Saya maju, saya imam di sini. Ini tulisan di depan saya nih. Kalau ayat saya pendek, singkat, makmum itu pandangannya ke bawah saja, tidak kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna
anzalallahu fi lailatul qadar. Ini imam ini ikut dalam hati. Kalau imam salah dia betulkan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pendek, singkat, tanggapnya mantap, makmumnya fokus. Allahu Akbar. Dia lihat ke bawah itu. Tapi kalau imam sudah terlalu lama, matanya semua dia baca tulisan ini. Marhaban ya Ramadan. Oh, dengan kegiatan Ramadan. Masjid At-Taubah lapas kelas 2 Al-Gorontalo, Ramadan penuh berkah. Dia baca semua ini. Belum lagi tulisan sampai pada kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran dengan nama-nama tangguli salon ini dia baca semua itu semua. Makanya disinilah kalau kita nanti bergantian diajarkan jadi imam, belajar tahu di situ ilmu. Kemudian ketika kita di bulan suci Ramadan, tadi saya bertanya dengan kakanda saya, luar biasa ini ada kotak-kotak Al-Quran ya. Tadi saya melihat di sini ada kakanda saya berdua ini lagi membaca ayat suci Al-Quran. Itu kita membaca ayat suci di bulan suci Ramadan, itu kita yang rajin membaca ayat suci Al-Quran termasuk golongan pertama yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan atas 4 golongan. Golongan yang pertama adalah talil Quran, baca Quran. Itu golongan yang dirindukan surga. Insya Allah kita semua yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran termasuk golongan yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, apa yang dirindukan surga? Wa hafizil lisan, menjaga lidah ini. Kalau ada yang tidak penting, nggak usah disampaikan. Bulan puasa, jaga. Kita ini jangan cuma menahan puasa makan minum, tapi kita tambah lagi 3. Puasa mata, puasa telinga, dan puasa mulut. Hindari bercakap yang tidak penting, mendengarkan hal yang tidak berbobot, melihat pandangan yang tidak pantas ya. Kalau kita di luar itu hati-hati pegang handphone itu. Begitu buka handphone ada pandangan yang tidak pantas, X10, XO dia lihat itu astagfirullah. Hati-hati. Jadi kalau kita ada hal-hal yang kita mempengaruhi mata telinga, sekarang saya tanya, apakah itu membatalkan puasa? Tidak, masya Allah. Tepuk tangan dulu yang tadi yang mengatakan itu ya, kita tepuk tangan semuanya. Ya, luar biasa. Jadi itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Hati-hati. Ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang menghilangkan pahala puasa. Mengurangi, kurang, akhirnya nol. Misalnya ini, kita pagi selesai makan sahur, ya kita sholat subuh, kemudian Allah kasih kita pahala 100. Tiba-tiba selesai dari sini ada acara kegiatan kita bercerita tentang kejelekan orang. Itu dikurang misalkan 25, tinggal 75. Dikurang lagi 25, mendengar telinga, oh iya memang begitu ya. Kita tambah lagi dan lain sebagainya, kurang lagi. Terus ada hal lagi yang tidak penting dan lain sebagainya, kita kurang lagi 25, sisa 25. Terus lagi begitu berbuat tidak ada kita tahan, akhirnya 25, tinggal berapa? 0. Persiapan dia duduk begini. Subhanal malikil kudus, subuhul kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Persiapan dia duduk menjelang buka, dia jamin semuanya bagus, pahalanya lengkap, padahal tidak ada yang dia peroleh. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak ada yang dia peroleh melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Sia-sia. Itu ya. Jadi mari kita insya Allah pertama kali Quran, yang kedua wahhabizil lisan, menjaga lidah, yang ketiga apa? Wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Saat ini penyelenggara dari kita jajaran lembaga pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo, bahwa kita di sini diberi makan di ratusan ini. Banyak kita yang hadir pada hari ini, bayangkan. Jadi pahala itu mungkin saudaraku semua ini ada keluarga di rumah itu pasti ada berbagi takjil, mengantarkan buka puasa, di samping rumah itu biasanya ada masjid, ada nama-nama. Itu termasuk golongan yang ketiga yang dirindukan surga. Kemudian golongan yang keempat, apalagi yang dirindukan surga? Waswa'imina fi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini termasuk golongan yang keempat yang dirindukan surga, terkait dengan kita tadi berpuasa di bulan suci Ramadan yang keempat. Kemudian yang pertama lagi kita membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian kita termasuk tadi menjaga lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ustaz, saya mau bertanya, apa pertanyaan saudara? Saya pernah dengar bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu laksana minyak ambar kasturi. Betul itu Ustaz? Saya jawab ya betul. Tapi bau mulut harum ini di hadapan di hadapan Allah, bukan di hadapan lingkungan. Ya, jadi jangan ada coba kenapa bau mulut sekarang ya.
Ya, apalagi satu minggu tidak sikat gigi, harus suka kuning-kuning di wahol itu gigi. Ustaz macam kemarin saya pemul itu bawa kastur, bukan bawa kastur dengan pemul, bawa naga dengan pemul. Ya, gitu. Kemudian juga kita perlu ketahui bahwa ketika kita berkumur-kumur ini, jangan terlalu kasihkan berkumur-kumur, itu pasta juga kalau boleh jangan terlalu banyak. Ada lagi yang tanya saya, Ustaz kalau saya mau kumur yang kosong, bagaimana itu? Mau kumur dari jam berapa lana? Dari jam 7 sampai jam 10 siang. Oh, nah, parah. Ya, hati-hati ya. Berapa itu? 3 kali saya kumur masuk, 2 kali keluar, 1 tinggal dalam. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, kemudian di bulan puasa apalagi yang dapat pahala kita itu adalah ketika kita tidur. Tidur di bulan puasa itu pahala. Ini ya, tidur yang bagaimana dulu Ustaz? Hati-hati. Ini kita tadi habis sholat subuh, toh? Habis sholat subuh kita mengaji tertidur, pahalanya luar biasa. Habis tidur sebentar kita bangun, ada sedikit hal yang manfaat, kita mengaji lagi. Persiapan zuhur, kita wudhu, kita sholat zuhur, kemudian kita mengaji tertidur menunggu asar. Nah, tadi saya lihat ada yang sempat tersandar tertidur, menunggu Ustaz ceramah selesai asar tertidur. Pahalanya di antara selang waktu itulah pahala yang luar biasa. Bukan berarti ngana tidur, selesai makan sahur ngana tidur, nanti ngana bangun. Subhanallah kudus, yang subuhul kudus, Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Ya. Kalau ngana tidur selesai makan sahur, kalau ngana bangun nanti begitu, bukan dapat pahala banyak kan, tapi sudah belajar kotor latihan mati kan. Semoga tidur terus itu. Ya, sehingga di sinilah kita di dalam kehidupan ini, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah kita. Jadikan sebagaimana kita ditempa di sini. Apalagi saudaraku semua yang ada di tempat ini, kita tidak membenci terkait dengan orang per orangnya. Tidak ada yang membenci dengan orang per orangnya, tapi dengan perilakunya. Maka tentu di sini kita ditempa, kita diadakan kegiatan keagamaan, menambah wawasan kita, agar insya Allah kita keluar nanti betul-betul kita hijrah menjadi insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini lagi kita mau jadi apa? Kita ditempa di bulan Ramadan. Saya kasih contoh yang pertama ular, yang satu ular. Ular ini ketika dia makan banyak, kenyang, dia persiapan istirahat, kemudian dia persiapan ganti kulit. Ketika namanya ular, dia kemudian ganti kulit, kulitnya sama, mengkilatnya lebih mengkilat yang baru, tetap namanya ular. Ya, awalnya ular, ganti kulit tetap namanya ular. Kulitnya juga sama. Tercoba lihat ular. Ular itu, ketika dia makan merayap, jalannya pelan, kemudian dia berubah menjadi kepompong masuk. Dia terbungkus selesai kepompong, dia keluar menjadi seekor kupu-kupu. Berubah namanya, berubah karakternya. Bahkan apa yang dia makan pun berubah. Maka sekarang kita ditempa di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, mau jadi apa kita? Apakah kita jadi insan yang takwa, semakin bertakwa, ataukah kita menjadi insan yang tidak bertakwa? Sehingga insya Allah, mari ketika kita di dalam bulan suci Ramadan ini, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai pesan-pesan utama yang kami sampaikan ketika di bulan suci Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk berpuasa atasmu sebagaimana telah diwajibkannya untuk berpuasa orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ketika kita berpuasa juga, maka tentu kita harus mempersiapkan diri kita, ya, batin kita, bahwa betul-betul kita mempersiapkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita, agar insya Allah kita bisa nanti di dalam menjalani bulan suci Ramadan ini dengan betul-betul keseriusan di dalam kita menghadapi bulan yang mulia. Terkadang kita masih merasakan bahwa kita masih umur panjang. Kadang-kadang kita mengatakan besok pagi kita mau apa bro? Mau begini, oke. Besok pagi kita begini, oke. Besok pagi begitu, semua boleh. Tapi kita meyakini bahwa besok pagi itu kita masih bisa hidup seolah-olah begitu. Tapi coba kalau ditanyakan, kau masih besok itu apakah kau tahu? Kau besok itu masih hidup? Kita kembali, belum tentu. Nah, ini kadang-kadang kita lupa mengatakan insya Allah. Makanya ketika ada sesuatu hal, ucapkanlah insya Allah. Karena tidak ada yang tahu, bisa jadi urusanmu yang kau yakinkan dengan semata-mata karena urusanmu, tidak kau mengandalkan Allah, Allah bisa berubah semua rencana. Makanya itu ketika kita berperilaku sesuatu hal yang mungkin yang tidak baik, maka jangan kita mengandalkan sesuatu perilaku yang tidak baik itu bahwa itu baik. Maka segera kita sadar diri, oh ternyata astagfirullah, ternyata perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang baik itu apa? Khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Tentu di dalam hal-hal kebaikan, di sini saya melihat tentu kita ini saling tenggang rasa ya, saling bantu, saling menjaga. Ada orang tua lebih tua dari kita membantu ketika dia sakit, mungkin ketika ada yang perlu, mungkin apa yang saling membantu. Di sini kita bagikan satu tim di mana satu sakit semua pun merasakan sakit. Insya Allah di dalam mana-mana yang kami sampaikan tadi terkait golongan yang dirindukan surga, kemudian sebagai pesan-pesan akhir penutup saya mengambil dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya bagi kita. Kemudian yang kedua, ketika kita dalam berkehidupan ini, keseharian kita, mari kita untuk terus senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan jangan lupa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketaatan kita di dalam ini adalah bagian daripada pahala yang besar. Tentu ketika kita untuk mengintrospeksi diri kita, introspeksi bagaimana perbuatan kita, yang tentunya insya Allah bisa menjadi insan yang sejati, insan yang qalbun salim, hati yang selamat, yang insya Allah kita bisa keluar nanti dari sini, bisa menjadi betul-betul insan yang berubah. Saya doakan insya Allah kakak-kakak, orang tua saya semua, Allah berikan umur yang panjang, amin. Allah berikan kesehatan kita semuanya, amin. Allah jauhkan kita dari segala macam bahaya, amin. Dan insya Allah keluarga kita yang menanti kita di rumah senantiasa diberikan kesabaran, amin. Dan insya Allah kita nanti Bapak Ibu semua, kita orang tua yang ada di sini, kita akan kembali nanti ke rumah selesai melaksanakan semua yang ada di dalamnya, dan tentu kita membawa dengan misi yang baik, dengan semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan di sini, agar kita menjadi insan yang takwa, amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa rafa'ihha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berbagai macam yang kami sampaikan tadi di awal, insya Allah dapat kita cerna di dalam pemikiran kita. Yang pertama, ketika kita menjadi imam, maka kita haruslah tahu diri. Kemudian yang kedua, ketika kita di dalam menjadi sosok makmum atau dalam menjadi imam dimanapun kita hadir, maka tentu kita harus berpakaian-pakaian yang bersih, bukan cuma di dalam, tapi juga sebaiknya di luar. Bukan berarti kita melarang dan lain sebagainya terkait dengan pakaian yang ada tulisan dan lain sebagainya, bisa saja. Tapi alangkah baiknya kita menetralisir pakaian yang kita pakai sholat itu berbeda dengan pakaian yang kita pakai mungkin kalau mau bermain bola, mau dan lain sebagainya. Agar betul-betul kita khusyuan kita dalam ibadah sholat itu betul-betul kita khusyuk. Kemudian yang selanjutnya, maka tentu di dalam referensi-referensi yang kami ambilkan tadi, bahwa mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum madrasah sekolah kita, agar betul-betul kita keluar nanti mencapai insan yang takwa. Insya Allah itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Kami mohon pamit juga sekalian karena selesai kami akan ada kegiatan selanjutnya. Maka insya Allah menjadi doa yang baik saya dan orang tua saya, kakak-kakak semua, dan begitu pun kakak saya juga kepada saya. Amin. Mari kita tutup dengan doa pembukaan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang pernah kita baca, Al-Quran yang akan selalu kita baca, insya Allah Al-Quran telah akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Allahumma rahmana bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana wa
Alhamdulillah. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf rekan saya semua yang ada di hadapan saya. Saya tidak menggurui semua yang hadir, tidak, tapi melainkan hanya sekedar tawassul bil haqi, tawassul bis sabr. Jadi ada yang mengatakan Pak Ustadz ini polisi, tapi kok tahu ceramah? Dari mana belajarnya? Jadi saya ini bukan polisi jadi ustadz, tapi saya ini memang ustadz yang masuk jadi polisi. Jadi saya dari mana belajar? Saya adalah Abnaul Khairat, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Palu, angkatan 92. Saya diasuh oleh guru saya Al-Habib As-Sagrab bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufr radhiyallahu anhu. Adalah cucu daripada guru tua, sehingga sangat keilmuan saya tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah saya di Gorontalo ini ada gelar saya yang disebutkan oleh warga Gorontalo. Dia sebutkan saya ini Uskom, Ustad Komandan. Taruga, Biluku, Manangku, Paguyama, Wonosari, Molas, Lioto, Gorontio, bukan Uskom lagi. Dia balik menjadi Kompus. Saya panggil MC-nya itu dia mana? Uskom Botiwolo, Kompus Poli Botiwolo. Apa ini? Dia bilang Uskom itu Pak, Ustad dulu baru menjadi komandan. Kalau Kompus Poli Botiwolo, dia bilang komandan dulu baru jadi Ustad. Saya jawab tidak apa-apa. Dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadnya. Asal jangan lama-lama. So menjadi kosmos, migikom saya. So menjadi alat pemanas nasi saya. Nah, jadi saya jawab mana duluan? Yang tadilah ustaz dulu, baru jadi polisi. Dan memang saya maklumi, kita di Gorontalo ini suka sekali menyingkat-nyingkat nama orang. Yang panjang dia kasih pendek, yang pendek dia kasih pendek lagi. Memangnya ada contohnya ustaz banyak. Siapa itu? Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman. Dia singkat menjadi Tesule. Abu Bakar dia singkat menjadi Teboker. Boni dia singkat menjadi Tebojes. Bukan apa-apa orang Gorontalo memendekkan nama orang agar kita mudah menyebutkan namanya, agar kita akrab mengenal siapa dia. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Saya tutup dengan satu pantun: ikan sepat, ikan lele, ubur-ubur, ikan lele, tetap semangat le. Terima kasih. Allahumma musta'an, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ceramah yang telah dibawakan oleh para ustaz, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, terutama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada sisa waktu untuk berbuka, jadi kami lanjutkan acara. Terima kasih Pak Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu, maka pada saat ini kita sama-sama mendengarkan kultum yang dibawakan langsung oleh Bapak Ustadz Tutang Purwo. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan beliau Bapak Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Kelas 2 Gorontalo, ex officio selaku Badan Pembina Badan Takmir Masjid At-Taubah yang kami sebut hormat Bapak Haji Kasdim Lato SH, yang kami hormati Ketua Harian serta segenap jajaran pengurus Badan Takmir Masjid At-Taubah yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan sehingga
sehingga senantiasa melayani kita selaku warga binaan dengan semangat. Dan tersemak para kita sekalian jemaah Masjid At-Taubah yang insya Allah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Masjid At-Taubah dan pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan ini saya diberikan mandat untuk menyampaikan perihal kuliah 7 menit. Namun di awal tadi sudah diawali oleh ceramah dari Ustadz Akmal yang sangat menggebu-gebu. Hanya saja di kesempatan ini untuk mengisi waktu menjelang buka puasa ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kaitan dengan kuliah 7 menit ini. Ya mas sekalian, sebagaimana disampaikan oleh para dai-daiyah bahwa yang menjadi literatur dalam hal puasa ataupun Ramadan di bulan suci Ramadan itu sendiri, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang tidak asing lagi di telinga kita jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam konteks ini secara tekstual Allah memberi perintah kepada kita lewat Al-Quran, namun kami memaknai secara kontekstual jamaah sekalian bahwa kami menarik dua hal dari perintah ini. Yang pertama, secara ilahiyah tentu sudah diungkap oleh Ustadz tadi, oleh Ustadz Akmal, namun secara pendekatan sosiologis kami menyampaikan beberapa hal jamaah sekalian. Ternyata puasa itu merubah keadaan sosial. Dalam potret kehidupan nyata saat ini, mari sama-sama kita bisa saksikan bahwa ketika tiba bulan suci Ramadan, maka mindset berpikir manusia pada umumnya atau umat Islam itu akan berhenti yang namanya makan dan minum. Akan ada pemikiran semua berhenti orang makan dan minum. Kemudian yang kedua, bersenggama dengan istri itu juga kita berhenti. Sekalipun memang ada semacam anjuran bisa kita berhubungan di malam hari, namun karena bab pikir lagi mau mandi, bisa saja setelah mandi kita jatuh sakit, maka orang akan berpikir panjang untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari. Olehnya jemaah sekalian, dari pendekatan ini kami menarik ada 3 kecenderungan jemaah sekalian. Kecenderungan pertama, yakni ada istilah orang Jawa yang namanya tempo saliro atau kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini bisa dimaknai juga sebagai tenggang rasa. Kalau orang Gorontalo bilang tinepa atau bilohe, ya. Jadi kepekaan sosial ini bisa kita lihat dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dari aspek ekonomi itu bisa merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki atau tidak mapan secara ekonomi, atau lebih kita kenal dengan bahasa orang-orang susah. Yang kita kenal ketika misalnya mereka mencari rezeki di pagi hari, itu hanya bisa mereka makan di pagi hari, kemudian sorenya mencari lagi jamaah sekalian. Mereka bisa hanya makan dalam sehari itu untung-untungan 2 kali dalam sehari jamaah sekalian. Maka keadaan ini dan kondisi ini itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni,
kemampuan ekonomi yang lebih itu pada saat bulan puasa jamaah sekalian. Ini adalah sebuah merupakan keberkahan dari puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari keberkahan puasa ini bisa kita lihat ada semacam rangsangan terhadap rasa persaudaraan di antara kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dalam penggalan ayatnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka eskalasi persaudaraan ini akan nampak kita lihat pada saat bulan puasa Ramadan. Memang umat Islam itu tingkat persaudaraannya tinggi. Kalau satu disakiti pasti yang lain juga akan merasa tersakiti. Namun persaudaraan ini akan kita bisa lihat bertambahnya rasa persaudaraan ini, jiwa persaudaraan ini itu nanti pada saat bulan suci Ramadan. Ketika ada yang naik mobil, kemudian melihat ada yang jalan kaki atau misalnya kendaraannya rusak, itu spontan akan ada bantuan. Entah bantuan itu dari orang yang berkendara, naik mobil, naik motor dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini ada kecenderungan bahwa orang itu senantiasa ada rasa tolong menolong. Bahkan sempat disentil oleh Ustaz tadi bahwa kalau di bulan puasa itu tidak jarang kita melihat ada yang namanya orang yang berbagi takjil di jalan-jalan, bahkan di tempat-tempat umum orang membagikan, ya, orang-orang pada berbagi takjil makanan untuk persiapan buka puasa. Ini adalah sebuah rangsangan, memang tidak dibuat untuk kayak orang berpolitik, tidak, ya. Memang ada niat tertentu, tidak, tapi ini memang rangsangan dari dalam hati, keterpanggilan jiwa, karena ada keadaan sosial yang memang momentumnya itu terjadi pada setahun, pada bulan tertentu di dalam satu tahun itu, yakni bulan suci Ramadan jemaah sekalian. Olehnya hal-hal ini yang perlu kita dapat syukuri di dalam bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan ini hanya ada di umat Islam, di agama Islam jemaah sekalian, tidak ada di agama lainnya. Kemudian kecenderungan yang kedua adalah jemaah sekalian, bulan puasa di bulan suci Ramadan itu sebagai alarm. Alarm yang pertama apa jemaah sekalian? Yakni sebagai pengingat buat kita untuk senantiasa disiplin, ya. Disiplin untuk apa? Tidak mungkin orang dapat memajukan atau mempercepat buka puasa. Kemudian tidak mungkin juga sahurnya itu akan paling diperlambat. Misalnya sudah aja kemudian sumpah sahur, tidak. Orang pasti akan was-was. Kita ini cepat membangun supaya ketika pas berhenti makan sudah siap-siap mau sholat subuh. Maka ini akan melatih tingkat kedisiplinan kita dengan adanya bulan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kecenderungan yang kedua jemaah sekalian kaitan dengan alarm, sebagai alarm, yakni ini akan melatih kita untuk senantiasa mengendalikan emosi kita. Biasanya kalau orang di luar puasa, kalau dia berapa senggol sedikit, langsung dia menghajar, langsung dia mentonjok ini orang yang berapa senggol. Tapi di bulan puasa pasti apa yang dilakukan? Dia pasti basah udara jemaah sekalian. Usah dulu kita ada puasa. Kalau tidak kita mau banting-banting di sini. Itu adalah sebagai bukti bahwa bulan puasa itu adalah pengingat, alarm buat kita untuk senantiasa mengendalikan diri. Kalau tidak ada puasa bagaimana? Maka pasti apa yang terjadi, keadaan yang terjadi yang saya sampaikan tadi pasti akan terjadi. Ketika orang dapat senggol pasti akan membalas dengan tindakan kekerasan. Nah, dengan adanya puasa di bulan suci Ramadan akan melatih kita untuk senantiasa mengendalikan diri jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, kecenderungan dari aspek alarm
sebagai alarm, yakni adalah untuk mengenalikan kita punya birahi. Apalagi kita teman-teman sekalian, sama-sama kita sebagai warga binaan, tentu ini juga akan melatih kita untuk senantiasa menjaga nafsu birahi. Nah, berbeda dengan orang di luar sana, ya sekalipun mungkin biar malas mandi malam tetap dipaksakan, karena udah modal lagi itu zaman terlalu melemah, ya. Yang satu hal ini tidak bisa ditinggalkan. Tapi ada satu golongan yang seringkali menganggap ini nafsu birahi sekalipun di bulan suci Ramadan. Siapa itu jamaah sekalian? Yakni pengantin baru. Pengantin baru ini jangankan cuma puasa, ada istilah orang tahu bilang poli modal tahu barang menuju, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kecenderungan yang ketiga jamaah sekalian, yakni dengan adanya bulan suci Ramadan, orang senantiasa cenderung tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu orang senantiasa rendah diri, rendah hati. Lawan katanya adalah sombong, baraka. Nah, kalau orang tawadu ini, kalau di bulan suci Ramadan itu senantiasa menghindari hal-hal yang sifatnya takabur, yang sifatnya menyombongkan diri, membanggakan diri. Bila perlu, ya, ketika misalnya berdekatan dengan orang-orang yang mudah diremehkan, beliau menjauh. Ini adalah merupakan sebuah keistimewaan daripada bulan puasa itu sendiri. Kami sudah mendapat kode, jadi ini saja jamaah sekalian, karena setelah ini masih ada penyampaian arahan dari Pak Kasih Nabi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah cakrawala pengetahuan agama kita secara bersama-sama. Ini semata-mata sekedar berbagi pengalaman, tidak dalam konteks untuk menggurui. Ini saja jamaah sekalian. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penting yang disampaikan oleh beliau, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah kepada pemerintah. Marilah kita mendengarkan arahan dari Rasul Nabi, yakni Bapak Haji Kasminato Sadahulu. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tentunya yang dihormati kami banggakan segenap pengurus badan takmir, para jamaah di Citatoba, serta pemirsa live streaming yang insya Allah kita sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah. Kali ini tinggal beberapa menit ke depan kita akan menyelesaikan puasa hari ke-5, puasa Ramadan hari ke-5. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita di yaumul akhir nanti. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sengaja kami kemudian mengambil di akhir atau di penghujung kegiatan ini untuk menyampaikan beberapa pesan atau beberapa informasi penting yang perlu
sampaikan. Mengingat beliau ada kegiatan lain di tempat yang berbeda. Namun kita berterima kasih kepada beliau sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa menit ke depan ini sambil kita menunggu doa istighfar yang baik. Kami perlu sampaikan biar jamaah semua tahu di tempat ini bahwa hari ini telah dilakukan pengukuhan terhadap UPZ, jadi namanya unit pengumpul zakat. Jadi keanggotaan daripada UPZ, di mana keanggotaan ini ketuanya adalah Pak Kasim yang biasa dengan kita ya, Pak Kasim Mokhtar. Kemudian ada anggotanya dari teman-teman. Karena ini memang sengaja kami buat kolaborasi antara petugas dengan warga binaan, sehingga karena ini akan dilakukan di masjid ini, di masjid atau dan itu di-SK-kan sehingga seluruh pengumpulan zakat itu bisa dilakukan melalui UPZ yang ada di masjid atau lapas kelas-kelas. Nah, kenapa demikian? Di waktu dekat ini kita akan di bulan Ramadan ini ada satu zakat yang harus kita keluarkan dan wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Itu zakat fitrah. Kapan waktunya pengeluaran zakat fitrah ini? Jadi pengeluaran zakat fitrah ini para ulama ini membagi kemudian menjadi 5 waktu. Yang pertama waktu harus, ada juga yang bilang waktunya mubah, tapi bahasanya terlalu kurang ini, maka dibilang waktu harus. Kemudian ada yang kedua waktu wajib, yang ketiga waktu sunnah, kemudian afdolnya, kemudian haram. Nanti kita bulan Al-Muharram untuk bisa menyampaikan kepada kita semua terkait dengan waktu pembagian penyaluran zakat fitrah ini, penyetoran zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini waktu harus itu sudah bisa dilaksanakan mulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Ya, kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib itu adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Nanti ada waktu yang namanya waktu afdol, tapi kan nggak mungkin kita zakat fitrah kalau di tempat ini mau diserahkan malam-malam, karena kita juga akan bagi ke teman-teman kita semua yang ada di sini, teman-teman kita yang tentunya kita pandang nilai yang wajib untuk menerima zakat fitrah itu sendiri. Kemudian afdol itu setelah subuh, jadi sebelum sholat pelaksanaan Idul Fitri itu afdol, tapi kecuali keluarga kita yang ada di luar, karena di sini kerja kita itu adalah hanya dari pagi sampai dengan sore hari. Jadi kami juga menghimbau kepada jamaah sekalian yang tentunya berkeinginan untuk mengeluarkan zakat fitrah di tempat ini, marilah kita sama-sama mengeluarkan zakat fitrah ke UPZ yang sudah dikukuhkan tadi pagi oleh Basnas Kota Gorontalo. Nah, ini UPZ ini tentunya punya landasan hukum, artinya pemungutan atau zakat pembayaran zakat fitrah ke UPZ ini tidak menjadi liar. Ya. Jadi karena ada sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Baik, saya kira mungkin demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dari Bapak Haji Kasim Dato, Sarjana Hukum, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara kita laksanakan, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.